Alicia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan hasil analisis dan juga pembuatan dalam website company profile kami, yakni dari UMKM Jiper. Oke, baik. Sebelumnya, saya di sini Anissa Aliasari, tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh partner-partner hebat saya. Eh, ada Fania Putri Artanda, ada Olsya Anugrah, dan juga ada Kireina Agatha. Oke, baik. Bisa di next. Oke, Table of Contents kami akan memaparkan tentang pendahuluan, proses instalasi dari web, ada proses kustomisasi, ada refleksi pembuatan website, dan juga ada penutup. Oke, nah, ini bagian dari pendahuluan kami, yakni ada tujuan, URL website, our team yang telah tadi kami perkenalkan, dan juga ada target audiens, fitur utama, dan juga profil tentang perusahaan yang kami buatkan websitenya. Nah, oke, baik. Kita masuk ke tujuan. Bahwasannya tujuan kami berpatok pada misi dari UMKM yang kita pilih, yakni Dipes. Nah, gimana kita mempersingkat dari semua tujuan ini adalah 4M. Yang dimana M pertama adalah menginspirasi, yakni menginspirasi untuk memberikan suatu informasi dan juga menginspirasi kepada pelanggan-pelanggan agar pelanggan itu aware akan brand Gcraft ini dan juga mereka ikut untuk berpartisipasi nih untuk apa ya ada dalam pembuatan visi perusahaan juga dan mereka nanti jadinya tahu tentang apa aja sih visi dan misi yang ada di Gcraft ini tentunya. Terus M yang kedua adalah mengembangkan, di mana mengembangkan artinya tuh fokus nih, fokus untuk produk, layanan, dan juga tentunya pasar apa ya target pasar yang ingin dikembangkan oleh Gcraft ini. Oke, M yang ketiga itu ada menciptakan. Nah, menciptakan ini adalah kelanjutan dari mengembangkan, yakni menciptakan suatu produk dan juga layanan yang nantinya yang akan dipasarkan oleh Gcraft ini melalui website yang telah kami buatkan kepada Gcraft-nya. Lanjut untuk M yang terakhir itu ada menghasilkan setelah dalam proses menginspirasi, mengembangkan, menciptakan suatu produk ataupun layanannya, yakni Gcraft ini akan menghasilkan dan membuat beberapa updating untuk nantinya mereka uh, sampaikan produk ini, memperkenalkan produknya lewat web ini yang nantinya juga akan berinteraksi langsung kepada pelanggan bahwasannya di website ini terdapat kontak person di mana nantinya mereka memperkenalkan produknya bukan hanya secara interaksi langsung oleh pelanggan tetapi lewat kontak person yang sudah disediakan. Oke, next. Gcraft tadi kan ngomongin Gcraft terus kita membuatkan website tentang Gcraft ya. Apa sih Gcraft itu? Oke, Gcraft itu adalah toko hobi anyaman tangan rotan yang berada di tengah perkampungan Kampung Pisang di Kalimantan Tengah. Yakni Gcraft ini tuh dapat menghasilkan berbagai produk ataupun macam kerajinan yang terbuat dari anyaman rotan. Nah, visinya yakni menjadikan produsen terkemuka dalam industri anyaman rotan yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan inovasi, serta memperkenalkan keindahan produk rotan fokus ke lokal. Jadi, dari Gcraft ini tuh hanya untuk mengembangkan produknya itu ke lokal lokal dulu, nanti baru di tahap pengembangan produknya ini akan dikenalkan ke pasar lokal, ke Indonesia, dan juga nantinya akan dikembangkan lagi ke go internasional, seperti itu. Terus misinya yang tadi sudah dijelaskan dalam tujuan kita pembuatan website juga bahwa
dari misi ini mereka ingin menginspirasi, inspirasi dalam arti memberikan kepada pelanggannya itu atau karyawannya itu agar ikut berpartisipasi dalam visi perusahaannya juga. Terus ada mengembangkan. Nah, mengembangkannya ini mereka fokus kepada pengembangan produknya, layanan atau target pasar secara berkelanjutan. Jadi step by step mereka akan melakukan sebuah progresnya. Terus ada menciptakan itu mereka akan membuat ide dan secara progresnya terus atau ide, produk baru yang secara inovatif yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini juga sesuai dengan permintaan pasar dari target audiensnya. Nah, juga ada menghasilkan sehabis menciptakan sebuah produk, pastinya mereka akan menghasilkan produk secara fisiknya yang nantinya akan memberikan nilai nyata nih bagi pelanggan seperti itu. Terus boleh di next. Nah, tadi kita berbicara soal target audience dari website kami itu tentunya kami mengikuti juga dari target audience UMKM kita yang telah kami pilih. Itu yang pertama ada primer, yang dimana primer ini adalah masyarakat umum rentang usianya itu dari 15 sampai 65 tahun sebagai mahasiswa ataupun masyarakat umum yang khususnya ini berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Nah, yang dimana mereka itu memiliki hobi memakai hasil kerajinan tangan, itu dari primernya. Sedangkan dari sekunder, kita dapat melihat bahwasannya target audiens dari website kami itu ada masyarakat usia produktif dari 15 sampai 45 tahun sebagai mahasiswa atau masyarakat umum yang berada di Kabupaten Pulau Pisang, Kalimantan Tengah yang membutuhkan pekerjaan dan pelatihan juga memiliki inovasi serta kecintaan terhadap kerajinan tangan. Kenapa kami memilih target audiens website itu hanya baru di Kalimantan Tengah aja? Karena ini memfokuskan kepada bahwasannya target audiens kami itu supaya tahu nih aware akan adanya dari produk Gcraft ini. Oke, boleh di next. Nah, ya. Untuk fitur utama akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk fitur utama dalam website kami sendiri itu ada beberapa feature sebenarnya. Namun yang jadi utamanya adalah yang pertama kita ada homepage atau halaman beranda yang dimana isinya itu adalah tentang deskripsi singkat tentang brand dan juga highlight-highlight produk. Kemudian akan ada galeri produk, ya ini kategori produk apa yang akan kami jual, serta deskripsinya, kemudian ada detail produknya juga. Kemudian akan ada halaman About Us atau tentang kami, yang dimana isinya adalah tentang profil UMKM, visi, misi, dan tujuan dari brand UMKM yang kami pilih. Kemudian yang terakhir adalah akan ada halaman pemesanan dan juga kontak, yang isinya adalah formulir pemesanan, informasi kontak untuk bertanya lebih detail mengenai barang-barang yang dijual pada website kami. Next. Untuk URL website kami sendiri adalah jcraft.my.id. Next. Next. Dalam pemesanan hosting dan domain sendiri, itu ada beberapa step by step-nya. Untuk yang pertama, kami masuk kepada halaman rumah web. Kemudian kami memilih domain, yang dimana domain itu adalah nama yang kami gunakan untuk website kami. Kami harus memastikan dulu nama ini apakah sudah terpakai atau belum. Kemudian kita juga menentukan price yang sesuai. Kemudian baru kita membeli hosting. Hosting yang kami pilih adalah .my.id. Sedangkan banyak sekali hosting-hosting seperti .com dan lain sebagainya macamnya. Namun kami lebih memilih .my.id karena um, lebih mudah untuk dikelola. Kemudian kami membuat akun untuk web, dan the last one kita lanjut ke payment. Next. Nah, kemudian untuk proses instalasi WordPress-nya sendiri adalah ketika kita sudah berhasil membeli domain dan juga hosting dan juga sudah membuat websitenya, kita akan login ke si panels-nya dengan menggunakan domain kami yakni jcraft.my.id. Kemudian dilanjutkan kami menginstal WordPress melalui soft close
Kemudian kami akan menekan login di installation jcraft.my.id, yang dimana nanti akan dilanjutkan dengan banyak sekali penyetingan. Contohnya ada setting language, itu language-nya bisa dipilih. Kemudian untuk login admin sendiri, itu harus memasukkan username dan juga password yang aman. Kemudian kita memasukkan site name dan juga site description dan lain-lain. Kemudian setelah itu kami akan cek websitenya dulu. Kita akan membuka browser dan juga akses jcraft.my.id. Kemudian untuk login ke dashboard. Kemudian ketika sudah login akses dashboard WordPress di jcraft.my.id/wp-admin, kami akan memasukkan username dan juga password admin yang sudah dibuat. Setelah itu kami akan mengatur website sesuai keinginan, yang dimana di situ udah ada pilihan-pilihannya. Kita ingin upload apa, kita ingin appearance-nya seperti apa, kita ingin plugins-nya yang dipakai apa, dan lain sebagainya macamnya. Itu kita bisa atur sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kita pasti harus terus memastikan kalau kita selalu memperbarui WordPress itu dan juga memperbarui temanya serta plugins-nya secara rutin. Next. Oke, selanjutnya adalah kendala dan cara mengatasi dalam pembuatan Untuk website ini kendala sendiri. akan dilanjutkan. Kita mengalami 4 kendala. Yang pertama adalah susah untuk login ke halaman admin. Kemudian kita juga sulit untuk memperbarui sebuah website yang pada rumah web itu tersebut. Kemudian integrasi payment gateway-nya dan keterbatasan waktu dan SDM-nya. Gimana sih kita cara mengatasi masalah tersebut? Untuk yang pertama, kita mengatasinya dengan cara kita bertanya kepada customer service yang ada pada rumah web untuk mengatasi kendala yang kita alami. Yang kemudian di bagian perbarui website, kita menggunakan Content Management System atau CMS yang ada pada WordPress tersebut untuk kita bisa login ke halaman adminnya. Terus kemudian kita juga ada kendala dalam integrasi payment gateway. Cara mengatasinya adalah kita memilih pilihan payment gateway-nya yang mudah dijangkau oleh seluruh kalangan dan juga bisa melakukan pembayaran secara lokal maupun internasional dan mengikuti panduan integrasi yang disediakan oleh penyedia layanan. Dan yang terakhir adalah gimana sih kita mengatasi masalah itu dari keterbatasan waktu dan SDM. Kita bisa mempertimbangkan dan menggunakan jasa freelance web developer jika keterbatasan waktu itu menjadi masalah utama kita. Selanjutnya adalah gimana sih kita cara proses customisasi itu sendiri dan apa aja tema yang kita pakai, plugin, dan konten yang kita buat. Untuk tema kita sendiri, kita memilih galeri handmade sebagai sebuah tempat di mana karya-karya seni dan kerajinan tangan bisa dipamerkan atau diperjual. Kemudian karya-karya ini juga biasanya dibuat secara unik dan eksklusif oleh para pengrajin atau seniman dan menggunakan berbagai macam bahan serta teknik yang unik. Galeri handmade juga menjadi wadah bagi para pencipta dan untuk memamerkan kreativitas mereka, dan bagi para pencipta seni itu sendiri bisa menemukan karya-karya yang unik dan bernilai seni tinggi. Nah, apa sih maksud dari tema kita sendiri? Kita menggunakan SMA. Apa sih itu SMA? Yaitu Simple, Minimalist, and Authentic. Gaya sederhana dan minimalis ini sendiri bisa menghadirkan estetika yang elegan dan menciptakan sebuah harmoni antara kesederhanaan dan keautentikan untuk membuat karakter produk kita ini. Terus selanjutnya ada why kita memilih tema ini, karena tema yang kami bawakan itu sesuai dengan nama tema besar yang telah kami pilih, yaitu Galeri Handmade, yakni adanya kolaborasi antara karya seni dan kerajinan yang dipamerkan melalui etalase web, yang kemudian memberikan kesan yang minimalis, simple, dan autentik. Dan gimana sih kita cara modifikasinya? Kita modifikasinya itu dengan melakukan penyesuaian tema pada website setelah berdasarkan tone web palette yang menggambarkan karakter brand dan optimalisasi tata letak konten agar lebih ramah penggunanya. Satunya di sini kita juga menggunakan plugin. Nah, apa sih itu plugin? Plugin adalah yang terpasang di website kami yang berfungsi untuk meningkatkan fungsionalitas, performa, dan keamanan website. Dengan adanya dukungan plugin yang tepat ini, website kami dapat mengoptimalkan untuk pengalaman pengguna yang lebih baik, serta mendukung kebutuhan operasional seperti pengolahan konten, e-commerce, dan perlindungan data secara efisien. Kita di sini juga menggunakan 4 plugin, yaitu ada
SEO, ada WooCommerce, Backup, dan Jetpack. Nah, sementara untuk iOS SEO ini kita mengoptimalkan website agar lebih mudah ditemukan di mesin mencari, dan ini juga membantu dalam pengaturan kata kunci, meta description, dan analisis SEO halaman. Dan kemudian ada WooCommerce, yaitu di mana untuk mengubah website WordPress menjadi toko online yang memungkinkan kita untuk mendapatkan produk, mengelola pesanan, dan mengatur metode pembayaran kepada konsumen. Selanjutnya adalah backup. Kita juga menggunakan plugin backup ini sebagai bentuk membuat cadangan otomatis jika website kita mengalami masalah dan dapat dipulihkan dengan mudah yang ada di plugin backup ini sendiri. Dan yang terakhir adalah kita juga menggunakan plugin Jetpack yang sebagai menawarkan berbagai fitur seperti statistik pengunjung, keamanan, dan optimasi gambar dan integrasi media sosial untuk meningkatkan kinerja pada web yang telah kita buat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kirin. Nah, proses upload konten ini yang pertama itu kita memilih tema website. Pertama yang kami lakukan itu adalah kami memilih tema yang sesuai dengan konsep dan tujuan website yang kita buat. Lalu untuk melakukannya kami membuka menu Appearance di dashboard, lalu memilih opsi Themes. Setelah itu kami memilih tema yang diinginkan dan mengaktifkannya. Selanjutnya, proses untuk mengunggah gambar atau menentukan kolom gambar. Kami membuka halaman atau sesi tempat gambar akan ditambahkan. Kemudian kami klik pada kolom gambar yang ingin kami isi. Untuk mengganti gambar, kami mengklik Replace untuk mengganti gambar default dengan gambar kami sendiri. Lalu kami memilih opsi Upload Image untuk mengunggah gambar baru, lalu mengunggah gambar yang kami inginkan dari perangkat. Selanjutnya kami menyesuaikan ukuran gambar agar sesuai dengan kebutuhan dari tampilan kolom yang kami inginkan. Selanjutnya untuk proses mengunggah teks dalam kolom. Setelah gambar berhasil diunggah, kami klik tanda plus di dekat kolom gambar, lalu kami memilih opsi teks atau paragraf untuk menambahkan sebuah teks. Dan kami memasukkan teks yang diinginkan seperti deskripsi produk, informasi perusahaan, atau kontak. Kami juga menyesuaikan ukuran, jenis font, dan format teks agar tampilnya lebih rapi dan menarik. Untuk struktur halaman website dan fitur tambahan, dalam homepage kami berisi tampilan utama seperti banner, slogan, atau promo terbaru dari kita. Lalu ada About Us yang berisi kami menjelaskan latar belakang dari kami, visi dan misi perusahaan kami. Lalu kami mempunyai best selling products. Kami menampilkan beberapa produk yang paling diminati oleh pelanggan. Lalu ada our products. Dalam our products ini kami mengelompokkan produk ke dalam beberapa kategori seperti bags, tote bags, sling bags, backpacks, serut bags, dan lainnya seperti aksesoris, fabrics, dan lainnya. Lalu kami memiliki feature products. Kami memamerkan produk unggulan yang terbaru dari kami. Untuk fitur tambahan, kami memiliki kontak dan purchase. Dalam hal ini, kami menampilkan jika ingin mengklik tanda Instagram, itu akan mengarahkan langsung ke aplikasi Instagram dari kami. Oke, baik, kita bisa masuk ke referensi pembuatan website-nya, di mana kami ini memiliki beberapa experience tentang pembuatan website ini, dan juga kami ada terkendala hambatan-hambatan dan
cara kami itu mengatasi satu sama lain itu seperti apa di dalam sebuah kelompok. Dari Anissa sendiri, itu bahwasannya pengalaman yang didapat adalah mengerjakan web ini membutuhkan waktu yang lama, dan juga uh, Anissa menyebutkan bahwa dia jadi belajar nih untuk mengelola website dengan baik. Terus kendala utama yang dihadapi itu login pada websitenya, dan cara untuk mengatasi hal tersebut ini, Anissa ini tanya nih kepada customer service-nya itu seperti apa, dan juga nantinya akan ada jawaban dari customer service-nya. Terus hal yang dapat dikembangkan dengan website ini adalah terus memperbaharui fitur-fitur dan juga konten di dalam. Mungkin bisa di next kali ya, Osha. Baik, sekian presentasi dari kita. Dari kesimpulan ini, kita bisa memudahkan para pembuat website dapat Maaf, Kak. Maaf ya. Eh, kita bagikan pengalaman-pengalaman kita dulu terkait dengan pembuatan website kita. Tadi ada pengalaman dari Alisa nih, terus pengalaman dari Ocha, dari Siray, dan juga Kaminya seperti apa. Oke, dari refleksi aku dari sendiri, itu dari pengalaman tim selama mengerjakan ini, saya merasakan kompakan serta saling terbuka dengan pendapatnya satu sama lain. Dengan keterampilan materi ini, saya juga mendapatkan pelajaran bagaimana kita mengelola website dengan baik. Selain itu, kendala utamanya adalah ketika kita ingin mencoba login di halaman rumah web, dan hal yang dapat dikembangkan dengan memperbaharui konten yang ada di dalam website sehingga tampilannya menjadi menarik. Boleh nih untuk kita bagian pengalamannya terkait dengan refleksi pembuatan website-nya. Mungkin boleh, Siray. Untuk refleksi pembuatan website, menurut saya ini adalah pengalaman pertama bagi kami dan banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak pernah sebelumnya kami pelajari. Lalu kami memiliki beberapa tantangan dalam membuat website ini, terutama ketika untuk login di rumah web, dan sehingga kami harus membuat password baru dan bertanya kepada customer service bagaimana yang harus kami lakukan. Selain itu, kami mendapatkan banyak banget pengetahuan baru ketika membuat website ini. Seperti bagaimana sih sebuah perusahaan dapat membuat website masing-masing, mulai dari membeli hosting domain, membuat layout penampilan websitenya, dan hingga bisa memiliki website yang bagus, nyaman untuk dipakai pengguna. Kalau dari saya sendiri, dalam pembuatan website ini, sebenarnya ini kan pengalaman pertama juga untuk kita semua, terutama juga buat saya dalam membuat website. Yang dimana awalnya saya mengira kalau membuat website itu adalah suatu hal yang gampang. Tapi ternyata banyak aspek teknis yang diperlukan yang sebelum itu saya nggak tahu, seperti pengaturan server, pengelolaan domain, membeli hosting, dan sebagainya macamnya. Proses pengelolaan websitenya sendiri itu juga cukup memakan waktu dan penuh sama detail yang harus diperhatikan. Hal ini tuh hal yang membuat saya paling struggle itu adalah ketika menentukan plugins, karena um, kita harus memilih plugins yang tepat dan gimana cara mengintegrasikannya dengan baik ke dalam website itu cukup tricky, dan juga untuk dalam memilih plugins itu kira-kira apa-apa saja yang memang harus digunakan, apa-apa saja yang perlu, karena takutnya kalau kebanyakan plugins itu justru nanti akan membuat website kita jadi trouble.
Namun di balik segala kesulitan itu, saya percaya dan saya dapat banyak sekali pelajaran yang dimana mungkin akan membantu saya juga untuk kedepannya ketika masuk ke dunia kerja tentang pembuatan website. Ya, sekian. Boleh next? Baik, sekian presentasi dari kami. Dari hasil kesimpulan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pembuatan website yang dapat memudahkan para UMKM, perusahaan, lembaga mitra berhubungan dengan para pengguna dan juga target mereka dalam memperkenalkan suatu produk dan layanan. Dan output yang kita ambil adalah yang pertama, kita dapat memudahkan masyarakat agar bisa menjangkau produk dengan mudah. Yang kedua adalah kita bisa memperluas pangsa pasar. Dan yang ketiga adalah meningkatkan brand awareness. Dan yang terakhir adalah memudahkan komunikasi dan interaksi dengan para penggunanya. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami mengenai dengan dan kami juga berterima kasih kepada Mas Ini yang telah mengajarkan kami di semester ini mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Ini. Oke, sekian dari kelompok 3 ini tentang hasil pemaparan website-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.